matematika itu menggunakan huruf, jadi kan kalimat matematika itu menggunakan huruf. Kalimat matematika adalah suatu bentuk penerjemahan suatu masalah dalam bentuk matematika agar masalah tersebut mudah diselesaikan. Jadi, misalkan ada permasalahan panjang nih, maka bisa kita ringkas dengan kalimat matematika, yaitu menggunakan huruf. Contohnya misalkan ini, Heru menyusun batang korek api sehingga membentuk segitiga seperti berikut ini. Nah, tentukan kalimat matematika yang tepat untuk menentukan batang korek api yang diperlukan. Kemudian tentukan banyak batang korek api untuk membuat 50 segitiga. Nah, berarti batang koreknya kalau misalkan jadi huruf X misalkan, atau huruf bebas lah. Batang koreknya kalau misalkan huruf X gitu ya. Nah, tentukan banyak korek api untuk membuat 50 segitiga. Nah, segitiganya misalkan itu Y. Segitiga atau kebalik deh. Kita balik deh, biar nggak bingung. Batang koreknya misalkan Y, karena pertanyaannya ya. Terus segitiganya kita misalkan X. Nah, kita misalkan ini Y, kemudian segitiganya kita misalkan X. Nah, kita Y-nya berapa pertanyaannya berarti ya? Tentukan batang korek apa yang diperlukan untuk membuat segitiga, maka kita bikin kalimat matematikanya. Nah, langkah pertama ini kan kalau ada satu segitiga kan, itu kan sama dengan 3 batang korek api ya. Nah, kalau 2 segitiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5 korek api. Nah, kalau 3 segitiga, 3 ya, 1, 2, 3, berarti 5, 6, 7. 7 korek api. Maka kita bisa gunakan rumusnya. Tadi kan segitiganya misalkan X ya, koreknya Y. Jadi nilai Y itu atau 3 didapat dari mana? 3 itu didapat dari 2 dikali 1 ditambah 1. 5 didapat dari 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi ini segitiganya ya. Salah ini koreknya. Ini segitiganya nih. Nah, ini kalau 7 dapat dari kan 7. Waalaikumsalam. Siapa nih? Fadil ya. Oke, kita lihat dulu ya. 7 itu dapat dari 2 dikali 3 ditambah 1. Maka kita dapat kalimat matematikanya adalah Y. Y itu kan koreknya ya. Koreknya sama dengan 2 kali segitiganya, 2 kali segitiganya 2X ditambah 1. Ini kalimat matematikanya. Kalimat matematika. Maka untuk membuat 50 segitiga, berarti kan segitiga dikali 50X-nya nih. X-nya itu pengen 50. Maka koreknya ada berapa? Berarti Y sama dengan 2 dikali 50 ditambah 1. Sama dengan 100 ditambah 1. 101. Ini sebagai awalan nih, biar paham ya. Jadi kalimat matematika itu adalah suatu kalimat atau bentuk terjemahan dari soal cerita ini nih di dalam menjadi bentuk matematikanya. Dari panjang segini
menjadi kayak gini doang. Y sama 2X plus 1. Itu Khair. Adil. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oh. Adil paham? Ya. Kenapa Fadil? Iya, Pak. Oke, nggak apa nih. Nggak apa nih. Kan masih pengenalan ya. Nanti lebih jelasnya di setelahnya. Ini mau lihat dulu apa di foto? Baik, Fadil. Mau di foto apa Ustaz? Foto aja. Halo. Halo, udah kasih tahu ya. Udah. Nah, menuliskan bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian aljabar adalah dalam bentuk aljabar maka hapus tanda perkaliannya. Nah, tadi kan kayak tadi nih. Tadi kan saya nggak ada tulis perkaliannya ya. Kemudian yang B, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Nah, kayak saya tadi nggak ada ya. Kayak tadi juga kan. Tadi kan di sini saya sebutin. Nah, 2X itu maksudnya 2 kali X. Kan 2 dikali segitiga ditambah 1. Maka nggak usah kamu tulis kalinya. Cukup hurufnya aja. Nah, jika dua huruf dikalikan, misalkan B kali A, biasanya hasilnya dinyatakan terus alfabetis ya, yaitu tulisnya yang A dulu. A dulu baru B. Nah, cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar atau kalimat matematika itu adalah hasil kali huruf yang sama terus dengan menggunakan eksponen atau pangkat. Tuh, misalkan ada A kali A kali A. Berarti kan A-nya ada 3 kan? Berarti jadi A pangkat 3. Gitu. Ini yang kalau bentuk pangkat. Nah, cara menyatakan hasil bagi di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Jadi pembagian itu pakainya pecahan. Kalau kali kan pakainya titik atau nggak usah tulis ya. Kalau kali kan hapus ada perkaliannya. Kalau bagi itu pakainya per. Jadi misalkan tadi Y sama 3X sama dengan 2Y atau 3Y sama dengan 2X. Maka Y-nya bukan 2X dibagi 3 gini, tapi Y-nya sama dengan 2X per. Nah, jadi gini ya. Tuh. Pembagian itu dalam bentuk per. Bisa dipahamin? Ini konsepnya dulu. Koin. Fadil. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan difoto dulu. Lanjut ke contohnya. Contohnya tuliskan dalam bentuk aljabar yang benar. Nah, ini ya. Tulisan aljabar yang benar itu gimana? Yang pertama, 5 kali M. 5 kali M, maka penulisannya kan tadi kalinya kamu hilangin. Maka jadi 5M. Itu kalimat aljabarnya ya. Nah, kalau digabung-gabung jadi kalimat matematika. Terus yang kedua, Y kali X kali 12. Nah, Y kali X kali 12. Berarti yang pertama tulis itu angkanya dulu nih. 12, kemudian hurufnya. Y sama X kan duluan, X ya. Maka X-nya dulu baru Y. Jadi harus urut ya. 12X, Y. Oh, ini ada Saista baru masuk. Saista? Bisa ngikutin ya? Ya. Iya. Bisa ngikutin? Oke. Lanjut. Kalau A kali 6 kali min A. Nah, maka yang
ini kan ada minnya nih, ini positif, 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 negatif. Maka jadi negatif ya. Nah, kemudian tulis pertama 6-nya dulu nih. Angkanya dulu baru hurufnya. Hurufnya A-nya kan ada 3. Maka jadi A pangkat 3. Tuh. Jadi aljabarnya min 6A pangkat 3. Nggak perlu panjang-panjang segini. Berikutnya A tambah B bagi min 5. Nah, berarti tulisnya gimana? Min-nya kamu tulis min, kan ini kan positif dibagi negatif, negatif ya. Min A plus B per 5. Ini, atau bisa juga gini. Dibagi masing-masing ya. A dibagi min 5 ditambah B bagi min 5 juga boleh. Min-nya baru ke tengah, jadi min A per B, komen A per B sih. Min A per 5, min B per 5. Tuh, boleh juga gini ya, min A per 5, min B per 5. Jadi bisa gini, bisa juga begini. Tuh. Bisa dipahamin terkait penulisan bentuk aljabarnya dulu sebelum ke kalimat matematika lagi. Saista, Oir, Enggak ada, Pak. jelas? Oke, silakan difoto. Berikutnya, contoh lagi, nyatakan besaran-besaran berikut dalam bentuk aljabar. Nah, karena kalau ada kalimat, jadi ini kalimat matematika nih. Yang A, panjang sepotong tali yang diperoleh dengan menggunting satu gulung tali yang panjangnya M meter menjadi 6 bagian sama panjang. Berarti panjang sepotong talinya berapa nih? Nah, maka panjang sepotong talinya itu kan panjang tali mula-mulanya kan M meter ya. Nah, M ini sebagai variabelnya nih, aljabarnya. Berarti M itu kan dibagi 6 ya. Maka penulisan aljabar jangan M bagi 6, tapi M per 6. Bisa begini, atau boleh juga, 1 per 6 M juga boleh. Jadi dibikin pecahan 1 per 6 M juga boleh. Jadi ada dua, bisa gini, bisa juga gini. Penulisannya bebas ya, tapi yang lebih sering itu pakainya 1/6 M. Tuh. Jadi dibikin pecahan baru hurufnya dipisah antara angka dan huruf. Tuh, bisa dipahamin? Aista, Bisa, Pak. Fair? Bisa, Kak. Oke. Terus berikutnya, lebar persegi panjang yang panjangnya A cm dan luasnya 40 cm persegi. Nah, persegi panjang itu kan kita gambar dulu biar nggak bingung ya. Persegi panjang, ini kan panjangnya nih, ini lebarnya. Nah, kalau luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar ya, ya kan? Berarti kalau nyari lebar, itu kan berarti luas dibagi panjang kan? Nah, berarti lebarnya luasnya berapa? 40 dibagi, maka saya langsung pakai per aja ya, biar kebayang. 40 dibagi A. Tuh. Maka aljabar dari lebarnya, aljabar dari lebarnya itu sama dengan 40 per A. Nah, kalau yang ini nggak dibikin 1/A kali 40. Karena kan 40 di depan, maka tetap 40 per
A. Tapi kalau yang ini dibikin 1/6 karena dia angkanya harus di depan. Tuh, baru variabelnya. Kalau ini kan variabelnya di bawah ya. Maka tetap 40 per A, aljabar untuk lebarnya. Tuh, bisa dipahamin? Paham, Mas. Terus sambil difoto. Udah, Adil, saya start. Oke, udah. Lanjut, contoh lagi. Nah, harga kartis masuk formula X adalah A rupiah. Untuk orang dewasa dan B rupiah untuk anak-anak. Tentukan makna dari, nah, maksudnya gimana nih? 3A plus 5B rupiah. Maknanya apa? Maknanya berarti apa namanya? Maknanya berarti ini kan kalimat apa aljabarnya ya. Maka artinya apa nih kalimat matematika ini berarti? Artinya apa? Berarti harga ya kan? Karcis untuk kan yang A itu kan orang dewasa ya, untuk 3 orang dewasa ya kan, plus berarti dan, kalau plus kan ditambah, dan 5 apa nih, 5 anak. Nah, tuh sama dengan itu 3A plus 5B rupiah. Ini maknanya ini. Jadi dari 3A plus 5B rupiah adalah harga kartis untuk 3 orang dewasa dan 5 anak adalah 3A plus 5B rupiah. Jelas? Bisa dipahamin maknanya? Dari aljabar. Tadi kan kita dari kalimat matematika jadi aljabar. Dari aljabar dicari maknanya. Paham nggak? Atau masih bingung? Baik. Adil. Saya start. Kenapa, Fair? Enggak Iya, bingung. Fair, kenapa? Bingung di bagian mananya? Enggak bingung. Enggak. Oh, enggak bingung. Bilangnya jangan enggak bingung, jadi bingung saya. Nah, bilangnya jelas gitu, jangan enggak bingung. Yang contoh berikutnya. 2A rupiah, artinya apa? Maknanya berarti harga, lupa kasih formulanya, lupa ya. Harga karcis masuknya sudah, karcis masuk formula X untuk 2A rupiah berarti 2 orang dewasa. Itu sama dengan 2A rupiah. Itu maknanya. Tuh. Jelas? Jelas. Tuh, sambil di foto. Ya.
Dah, Baik, Fadil, Saista, Udah. latihannya sekarang. Oh, kerjakan 20 menit. Oke, jawabnya dikirim di WA ya. Silakan.